Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Pada hari ini kembali akan disampaikan berkenaan dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi dan Al-Masih adalah kunci bagi persatuan dunia Islam dan dunia pada umumnya. Di akhir zaman ini banyak perpecahan-perpecahan, baik di antara umat Islam ataupun agama-agama. Oleh karena itu perlu diadakan mereformasi, dan untuk mereformasi ini umat Islam memerlukan seorang pemimpin rohani yang dapat menyatukan semua di bawah satu panji perdamaian dan menumbuhkan pemahaman sejati tentang Islam dalam diri mereka. Namun, berbagai upaya untuk menunjuk seorang reformis tersebut sudah dapat dipastikan akan gagal, karena tidak ada orang biasa yang bisa kita tunjuk untuk mengemban tugas tersebut. Walaupun umat Islam dan dunia memerlukan reformasi untuk kemajuan rohani, tetapi tidak bisa ditunjuk oleh manusia. Reformasi yang hakiki haruslah berada di bawah bimbingan ilahi, dan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sendiri juga telah diperingatkan tentang perpecahan dan kekacauan di dunia Islam juga. Akan tetapi beliau juga menjelaskan solusi. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, akan tiba suatu masa bagi umat manusia ketika tidak akan ada yang tersisa dari Islam selain namanya, dan tidak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid-masjid mereka akan dibangun sedemikian megahnya, namun kosong, hampa dari petunjuk. Para ulama mereka akan menjadi seburuk-buruk makhluk di kolong langit, karena dari mereka timbul beberapa fitnah dan akan kembali kepadanya. Hal ini terdapat di dalam hadis riwayat Baihaqi dari Ali radhiyallahu anhu. Namun Rasulullah SAW sendiri telah memberikan kabar gembira. Kondisi kritis tersebut, Allah akan mengirimkan Al-Masih, Imam Mahdi, yang akan membangkitkan Islam untuk mereformasi umat Islam dan seluruh umat manusia di dunia, serta secara konsisten berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang sejati, yaitu Al-Quran Suci. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, namun Nabi Isa adalah Al-Masih yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bukankah begitu? Dalam tinjauan sejarah agama-agama, kita banyak menemukan contoh di mana para pendiri agama atau orang-orang suci lainnya disebutkan telah naik ke langit secara fisik. Pengakuan-pengakuan tersebut begitu banyak dan tersebar luas, sehingga tampaknya telah menjadi kecenderungan universal yang menyeluruh bagi manusia untuk membuat kisah-kisah semacam itu untuk mengkultuskan pemuka-pemuka agama mereka. Kalaupun kita menerima semua klaim mengenai kenaikannya untuk pemuka agama tersebut ke langit, tetapi sepanjang sejarah umat manusia tidak ada satupun contoh kembalinya mereka secara fisik ke dunia ini. Dengan tidak adanya pasokan secara fisik dari klaim-klaim tersebut, maka kita diberi dua pilihan: menolak klaim-klaim tersebut sebagai hal yang tidak benar, atau menerimanya secara metafora, seperti yang dilakukan Nabi Isa alaihissalam sebagai perihal kedatangan Nabi Elia, yakni Nabi Ilyas, kedua kalinya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, perihal kedatangan Nabi Isa untuk kedua kalinya, banyak umat Islam meyakini bahwa beliau akan datang dengan segala kemegahan dan tanda-tanda yang jelas, turun dari langit di siang hari yang cerah dengan dituntun oleh para malaikat, sehingga seorang yang sangat skeptis
namun mustahil untuk menolak kedatangannya. Akan tetapi, sejarah menampilkan kepada kita bahwa semua orang suci seperti itu datang dengan penuh kerendahan hati, jauh dari hal kemegahan. Mereka selalu diperlakukan tidak manusiawi, dilancarkan tuduhan-tuduhan dan permusuhan yang sengit, serta tidak disambut dengan tangan terbuka. Lihatlah, dari generasi ke generasi akan berlalu dan akan terus menunggu. Namun ingat, tidak akan pernah ada wujud Nabi Isa yang akan turun dari langit secara fisik. Orang-orang bisa saja membangun tembok ratapan seperti yang dilakukan 3000 tahun sebelumnya. Namun mereka tidak akan menyaksikan Al-Masih turun dari langit secara fisik. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, masa sekarang adalah masa akhir zaman. Menerima Al-Masih akhir zaman merupakan kunci untuk mencapai perdamaian dunia saat ini. Al-Masih penuh dengan kemudahan di awal kedatangannya, bukan dengan kemegahan serta kehebohan yang sering dikait-kaitkan dengan kedatangannya. Serupa Yohanes Pembaptis, yakni Nabi Yahya alaihissalam, yang telah memenuhi nubuatan kedatangan Elia, yaitu Ilyas kedua kali. Maka seorang manusia dengan ciri-ciri yang serupa juga akan menggenapi secara rohani kedatangan Nabi Isa yang kedua. Misi mereka serupa, yaitu kebangkitan agama dan memperbaiki umatnya. Hanya Al-Masih dan Imam Mahdi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang dapat memberikan kepada umat Islam reformasi yang mereka butuhkan dengan menghidupkan kembali ruh Islam sejati dan membawa umat Islam keluar dari kegelapan serta menjauh dari pemahaman Al-Quran dengan pendekatan kekerasan. Hanya pembaharu seperti inilah yang dapat memberikan penafsiran yang benar dari Al-Quran dan ajaran Islam yang sebenarnya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, jika kita tidak dapat memahami kedatangan Al-Masih yang kedua, maka bagaimana mungkin kita dapat mengetahui kedatangannya? Seluruh umat Islam harus memahami seperti apa kedatangan Al-Masih itu. Menerima Al-Masih dan Imam Mahdi di akhir zaman adalah kunci bagi persatuan dunia Islam dan hal yang sangat penting untuk mereformasi orang-orang yang salah dalam menafsirkan Al-Quran. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan topik kepada kita untuk kita dapat bergabung ke dalam Hazrat Imam Mahdi dan Al-Masih di akhir zaman ini. Panji-panji untuk kedamaian. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.